Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 13 November 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini. Oke, di kartu pertama ada stay optimistic about your love life. Berarti hari ini aku lihat dia sedang tetap positive thinking tentang percintaannya bersama kamu. Dia ingin memberikan sesuatu hal romansa yang sesuatu hal yang romantis gitu ya, romantis. Dia tetap percaya bahwa nanti, mau ini hari ini ataupun nanti, akan ada waktunya dia akan bisa memberikan kamu kebahagiaan, memberikan kamu hal-hal yang romantis. Dan dia tetap sampai hari ini, sampai detik ini, dia masih percaya, dia tetap bertahan optimis bahwa kamu masih mencintainya juga, seperti itu. Nah nih ya, jadi dia ingin memberikan effort, make the effort. Kata dia ingin memberikan action, memberikan usaha, upaya dalam hubungan ini agar hubungan ini menjadi lebih baik, agar cinta ini tumbuh, agar cinta ini bisa lanjut ke step yang berikutnya. Percayalah ya, trust di sini, percayalah, kata dia, situasi ini akan berubah ya. Hubungan ini bisa terpanggil kembali ya. Muncul lagi yang mungkin kamu saat ini perasaannya sudah mulai hilang dari dia. Percayalah bahwa suatu saat nanti situasi kita akan berubah dan perasaan cinta kita akan terpanggil kembali untuk bisa bersatu. Dan di sini ada pelajaran dan dan ada yang sudah memaafkan ya. Aku lihat di sini dia sudah belajar dan sudah memaafkan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Jadi aku lihat di sini dia sudah mulai healing atau sudah healing ya, sudah healing. Dia sudah menyembuhkan rasa-rasa sakit, penyesalan ya, dari experience, dari pengalaman yang pernah dia lakukan di masa lampau ya. Dia sudah rilis, dia sudah belajar ya, ternyata ya apa kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan seharusnya tidak dia lakukan lagi, dan apa kekurangan-kekurangan dia akan dia perbaiki. Cuman saat ini tuh dia memang masih ada lagi ada family issue, jadi dia harus menyelesaikan dulu masalah-masalah isu-isu ya, masalah-masalah yang ada di keluarganya. Entah ini tentang keuntungan ya, entah ini tentang memberi keluarganya atau memberi sesuatu kepada orang tuanya gitu ya. Bisa jadi ini juga faktor dari mungkin dia adalah kepala rumah tangga ya sekarang, atau pengganti dari seorang ayah. Jadi dia harus menanggung beban perekonomian keluarga gitu. Karena di sini your love life benefit as you forgive your parents. Jadi akan ada keuntungan dari cinta jika kamu memberikan sesuatu ya kepada orang tua. Jadi bisa jadi dia ini menafkahi orang tuanya, seperti itu ya, atau ingin memberikan sesuatu untuk orang tuanya, seperti itu. Jadi ini ada hubungannya dengan keluarga atau orang tuanya yang sedang dia prioritaskan ya.
Oke, dan kita lihat bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini. I want to tell you how I feel, kata dia. Dia ingin banget, dia pengen banget mengutarakan perasaan dia. Just being near you is intoxicating. Menurut dia, ada di sisi kamu itu udah ngebuat dia kecanduan banget, ngebuat dia apa ya namanya tuh, tergoda, melting, nah seperti itulah ya, nyaman gitu. I put myself in work to forget you. Jadi sebenarnya sampai detik ini dia tuh selalu kepikiran kamu, selalu mikirin kamu ya. Jadi untuk bisa sejenak melupakan kamu, untuk bisa merilis atau untuk bisa lepas dari pikiran-pikiran tentang kamu, dia mencoba untuk yaudahlah sibukin kerja aja gitu ya, sambil dia juga kan memang ada sesuatu pencapaian yang harus dia selesaikan berhubungan dengan keluarga ya, tapi ini biasanya tentang keuangan ya, karena dia ingin memberi orang tuanya. I becoming a better person ya, jadi dia ingin menjadi seseorang yang lebih baik terlebih dahulu ya. Mungkin ini kalau seperti ini bisa jadi ini tentang sifat dan tentang finansial ya. You came closer than anyone. Tuh, kamu itu masih berkesan ya di hati dia, berkesan di pikiran dia, di hidup dia itu kamu tuh masih berkesan, karena kamu itu orang yang paling tahu banget tentang dia, kamu itu orang yang paling dekat dengan dia, kamu itu orang yang paling mengerti dia. Itulah kesan dia terhadap kamu ya. Nine of Wands, the Hierophant. Page of Swords, the Temperance, the Devil, and Eight of Swords. Dan aku lihat sekarang ya, perasaan dia terhadap kamu itu udah berubah. Berubahnya gimana? Gini, mungkin dulu dia itu beranggapan bahwa cinta itu ya hanya sekedar perasaan, nggak perlu diperjuangkan tapi perlunya dikejar ya. Mungkin dia tidak mau dikejar-kejar, dia tidak mau mengejar-ngejar kamu, tapi dia maunya dikejar seperti itu. Tapi sekarang karena ini Nine of Wands-nya tegak, aku lihat pemikiran dia udah berubah ya, perasaan dia juga udah berubah. Jadi dia sudah menyadari bahwa setiap hubungan membutuhkan kerja dan harus adanya sebuah rencana dan strategi ya untuk memastikan hubungan ini berhasil. Karena dia gini, dia itu dulu mungkin perspektif dia tentang hubungan atau cinta itu sama dengan orang-orang pada umumnya, bahwa yang namanya cinta itu hanyalah sebuah perasaan ya. Dan apa ya,
Tapi setelah banyak yang dia lalui bersama kamu, banyak pelajaran yang dia dapatkan dari kamu, terus banyak experience, pengalaman ya yang terjadi di antara kamu selama ini bersama dia, akhirnya dia udah mengerti bahwa memang dalam setiap hubungan itu membutuhkan banyak perhatian dan usaha bersama ya, berdua, untuk perbaikan diri dan pengorbanan. Jadi jadi namanya hubungan itu bukan hanya sekedar cinta, tapi ya harus adanya pengorbanan diri dan harus adanya perbaikan diri. Jadi apa yang pernah terjadi, kesalahan apa yang pernah terjadi itu harus ada perbaikannya, terutama dalam diri sendiri. Misalkan dia pernah melakukan kesalahan sama kamu dan akhirnya hubungan kalian break atau bahkan mungkin putus nyambung ya, mungkin dari itu dia akan belajar bahwa memang butuh, oh ternyata kalau punya hubungan harus adanya perubahan dalam diri sendiri. Kemudian di sini aku lihat juga dia pengen ya kalian berdua itu bekerja sama secara harmonis untuk melawan perbedaan ya. Jadi dia ngerasa kayaknya antara kamu dan dia itu banyak sekali perbedaan, ada perbedaan. Nah tapi di sini setelah banyak sekali yang kalian lalui ya, masalah-masalah yang kalian lalui, kemudian perasaan-perasaan yang timbul di hati dia, di pikiran dia tentang perbedaan-perbedaan ini, akhirnya di sini aku lihat dia bersedia untuk beradaptasi demi kenyamanan satu sama lain, dan dia beranggap bahwa ya harus begitu ya cara untuk cara bekerja dalam suatu hubungan ya. Jadi harus adanya pengadaptasian, bukannya menunggu adanya keajaiban, tapi di sini aku lihat dia, kalau misalnya kita ada perbedaan maka kita harus ada penyetaraan kayak gitu ya. Jadi di sini aku lihat dia ingin beradaptasi dengan perbedaan kita gitu ya. Jadi apa nih, misalkan kamu mungkin secara materi lebih oke dari dia, maka dari itu dia di sini akan berjuang keras untuk menstabilkan dan meningkatkan ya taraf ekonomi dia, jadi bisa seimbang dengan kamu ya, contohnya seperti itulah. Dan aku lihat juga di sini kalau Nine of Wands tegak itu berarti menunjukkan bahwa mungkin dia ini nanti akan melakukan tindakan langkah besar dalam step berikutnya dalam hubungan untuk merubah arah hubungan kamu bersama dia, membuat hubungan kamu itu jadinya berbeda gitu. Entah apa yang akan dia lakukan, tapi mungkin ya bisa jadi yang kemarin hubungan kalian on off, mungkin dia nanti akan, ketika dia sudah menstabilkan ekonomi dia atau apalah ya perbedaan yang bisa dia akhirnya setarakan dengan kamu di sini, mungkin dia akan langsung berkomitmen ya agar kamu yakin bahwa dia serius sama kamu kayak gitu ya. Jadi hubungan kalian tidak akan lagi on off seperti itu, atau mungkin dia akan lebih perhatian, lebih serius dengan kamu ya. Karena di sini aku lihat dia memang sedang berjuang untuk menyetarakan taraf perbedaan kalian seperti itu ya. Dan aku lihat di sini The Hierophant, memang kamu itu tidak luput dari perhatian dia ya, walaupun dia di sini sibuk dengan penyetaraan diri untuk bersanding dengan kamu, untuk setara dengan kamu, tapi di sini dia juga tidak luput dengan diri kamu, dengan pengharapan ya untuk bersama kamu juga. Karena di sini ada Hierophant, ada kemungkinan dia ya selalu berdoa kepada Tuhan, dia tetap mengafirmasi akan dipersatukan kembali. Karena di Hierophant ini kartunya berarti akan adanya penyatuan kembali ya. Karena kan memang niat dia untuk memperbaiki hubungan nih dengan kamu ya, Nine of Wands. Maka di sini kalau The Hierophant-nya itu keluar, berarti koneksi kamu dengan dia akan berjalan dengan baik, dan beberapa dari kalian juga akan memiliki awalan baru ya, awalan baru dengan si dia. Dan
menandakan bahwa dalam waktu dekat kamu dan dia akan berada di hubungan yang sama, pada situasi yang sama, pada keadaan dan perasaan yang sama ya. Dan aku lihat di sini kalian ya bisa dibilang dalam penyatuan kembali ya. Jadi kalau The Hierophant ini terjadi dan memang niat dia, harapan dia adalah memperbaiki hubungan, meningkatkan hubungan dengan kamu, maka itu akan terjadi. Ya, kalian akan dipersatukan kembali. Karena di sini ada Page of Swords ya, aku lihat dia memang merasa selalu adanya konflik ya. Dengan kamu itu selalu ada aja masalahnya ya. Padahal itu masalah-masalah sepele aja, tapi selalu aja kalian ini mengalami kesulitan, entah itu sampai ke pertengkaran ya. Bahkan di sini aku lihat perubahan yang terjadi di antara kalian, maksudnya ini ya, dari kalian yang kemarin pernah terjalin suatu hubungan atau mungkin kemarin deket nih ya, kalian misalkan belum ada komitmen tapi kalian masuk PDKT-an gitu ya, masih deket gitu ya, tiba-tiba berubah karena hal-hal sepele, akhirnya kalian entah ini nggak ada komunikasi, nggak ada kedekatan lagi ya. Jadi koneksi kamu dengan dia ini akhirnya berubah ya. Kamu ada sesuatu yang tertunda dengan dia, dan itu justru malah itu membutuhkan waktu yang lama. Entah udah berapa lama ya kalian ini tidak ada komunikasi, kalian tidak ada kabar ya, jadi memang kalau udah Page of Swords ini, memang kalau sudah adanya perubahan yang diakibatkan oleh kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan ya, pokoknya ada suatu masalah ya di antara kalian, kemudian kalian berpisah, kemudian kalian break atau apa, tidak ada komunikasi, biasanya itu memang agak lama ya, entah berapa, tergantung energi kaliannya ya, tergantung energi kalian. Terkadang orang-orang itu beranggapan seminggu aja udah lama gitu ya, jadi tergantung energi dari kalian. Dan aku lihat sebenarnya di sini ya, dia berpisah dengan kamu atau tidak ada komunikasinya dengan kamu, sebenarnya di sini dia ingin terhindar ya, dia ingin menghindari kesalahpahaman, dan dia ingin sebenarnya memperjuangkan posisi dia dalam masalah-masalah yang pelik gitu, yang masalah-masalah yang kontroversial gitu ya. Jadi gini, mungkin kamu itu dengan dia kalau ada masalah kecil suka dibesar-besarkan. Nah, akhirnya di sini dia kalau misalkan udah ngerasa bahwa kamu akan mempermasalahkan sesuatu, dia langsung menarik diri, tahu-tahu menghilang, tahu-tahu tidak memberi kabar, tahu-tahu udah lama tuh nggak komunikasi dengan kamu. Itu bukan karena dia marah atau apa ya, tapi dia di sini sebenarnya ingin menghindari masalah-masalah sepele yang akhirnya jadi krusial, yang akhirnya jadi besar seperti itu. Ini cara dia untuk menghindari gitu ya, menghindari perselisihan kecil yang berubah menjadi besar dengan kamu. Jadi ya aku lihat di sini kalian memang berpisah ya. Dan bisa jadi kalau temperance-nya keluar, berarti kalian ini sebenarnya orangnya cuek-cuekan, atau mungkin dia ini orangnya cuek. Karena aku lihat di sini kalau temperance sebenarnya dia ini lebih memfokuskan pada hal yang lain dibandingkan kamu, sehingga kamu itu ngerasa bahwa kamu itu kayak tidak dihormati, tidak diperdulikan ya. Jadi menyebabkan ketidaksepakatan, menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan ya. Dan aku lihat di sini ini juga pengaruh akibat dari salah satu keyakinan dari seseorang yang akhirnya lebih mempedulikan yang lain daripada si kamu, daripada si pasangannya kamu ya. Dan bahkan orang ini mungkin bahkan orang ini sampai tidak membalas cintamu ya, tidak menghormati kamu, tidak memperdulikan kamu ya. Akhirnya di sini kamu dan dia mengalami perselisihan dalam hubungan, dan bahkan di sini aku lihat mungkin ada yang menemukan pertengkaran ya, karena tidak dapat mendengarkan satu sama lain gitu ya. Ya itu aku bilang, mungkin dia ini cuek ketika kamu mengutarakan bahwa kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia, tapi mungkin orangnya itu cuek, akhirnya
dia kayak nggak memperdulikan kamu, maka malah dia memperdulikan yang lain, entah itu pekerjaan, entah itu orang tuanya, entah itu ya pihak ketiga, I don't know. Tapi ini karena temperance ya, berarti memperdulikan hal lain ya, hal lain. Jadi banyak hal ya, nggak cuma tentang perselingkuhan, mungkin yang lain. Kalau nggak selingkuhan ya berarti mungkin tentang pekerjaan, tentang orang tua, keluarga, atau hal lain lah ya, apa itu. Dan di sini ketika kalian mencoba untuk bekerja sama ya, mencoba untuk bekerja sama menemukan solusi dari masalah, tapi malah di sini aku lihat kalian menemukan apa ya? Justru malah menemukan masalah, atau lebih tepatnya apa nih aku ngomongnya, justru malah gini, malah makin emosi gitu ya, malah makin emosi dan malah akhirnya saling memusuhi satu sama lain, atau lebih tepatnya akhirnya diam-diaman gitu, akhirnya tidak memperdulikan satu sama lain ya. Bisa dibilang kalau paling kejamnya tuh kata-kata ya musuhan kayak gitu ya, musuhan. Tapi ya paling tidak tuh kayak akhirnya saling tidak memperdulikan satu sama lain, cuek-cuekan gitu loh ya. Cuek-cuekannya bisa dibilang silent treatment seperti itu ya. Aku lihat ya, kamu dan dia ini sebenarnya terjebak dalam hubungan ini karena di sini kalian sama-sama saling ketergantungan gitu ya, ketergantungan. Sampai-sampai kehilangan kemandirian kalian dalam hal-hal apa pribadi ya, atau hobi, atau tindakan, atau cara mengambil keputusan ya, karena di sini ada the devil ya. Dan ini karena apa ya, kalian itu terlalu memasukkan diri kalian, perasaan kalian dalam hubungan ini gitu ya, terlalu terlibat di dalam hubungan ini. Dan aku lihat di sini ya, karena saking ketergantungannya, makanya di sini dia sadar gitu, ini udah terlalu nggak sehat hubungannya ya. Akhirnya tidak ada kemandirian dalam hubungan, terlalu ketergantungan, terus banyak sekali perselisihan. Akhirnya di sini entah ini kamu ataupun dia, tapi aku lihat mungkin dia ya yang akhirnya menarik diri gitu loh, menarik diri keluar dari hubungan ini ya. Dan bisa jadi juga kalau the devil ini ada juga masalah, ada pengaruhnya dari masalah mental, entah ini masalah traumatik ya. Kalau misalnya kayak gini tuh semacam masalah traumatik atau kecemasan atau ketakutan biasanya ya. Jadi ada masalah mental yang membuat dia kalau misalkan ada sesuatu yang terlalu membelenggu dia, atau terlalu ketergantungan gitu ya, terlalu mengikat. Kalau dia itu memang punya masalah mental tentang kecemasan, ketakutan, atau hal-hal yang traumatik gitu, biasanya dia akan tiba-tiba menarik diri seperti itu ya, kalau the devil ini. Karena kalau the devil ini itu menunjukkan menunjukkan bahwa kartu yang mewakili berbagai emosi negatif ya, berbagai emosi negatif, seperti misalnya pelecehan, atau mendominasi hubungan, atau ya orangnya memang mendominasi, mungkin dia ini orangnya mendominasi, atau mungkin orangnya itu sering melakukan pelecehan terhadap kamu, baik itu secara verbal ya, atau secara fisik, atau mungkin bahkan secara mental, emosional ya. Jadi orangnya mungkin seperti itu, atau mungkin dia ini orangnya seorang penipu bisa jadi, atau suka berbohong sama kamu ya. Dan adanya juga kecemburuan di hubungan kalian yang terlalu mendominasi gitu, terlalu kuat di sini. Maka dari itu dia mengambil langkah mundur agar bisa menghidupkan kembali gairah atau perasaan cinta lagi di dalam hubungan ini yang sehat gitu. Makanya dia
Kalau misalkan kita udah keterikatan kayak gini, mungkin dia punya trauma atau apa ya, ketakutan atau apa, dia langsung mengambil langkah mundur karena menurut dia udah kayak nggak sehat hubungannya, dan ini mungkin menyesakkan dia atau membuat dia sakit kepala, pusing gitu. Maka dia akan mengambil langkah mundur dan berpikir bagaimana caranya mencari strategi yang benar biar hubungan ini sehat kayak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia merasa kayak terbelenggu, kayak terikat, kayak apa itu, terpenjara, kayak apa ya, dia pokoknya saat ini tuh sedang menunjukkan perasaan terpojok, terjebak ya di dalam hubungan ini. Kayak dia itu seolah-olah nggak bisa ya, nggak bisa keluar gitu dalam apa, dalam situasi dia sekarang dalam hubungan ini gitu. Entah apa ya yang membuat dia merasa seperti itu. Oke, tadi mati lampu. Oke, kita ulang ya. Tadi Eight of Swords ya, Eight of Swords ya, dia menunjukkan perasaan terpojok dan terjebak dalam hubungan ya. Dia seolah-olah merasa tidak ada jalan keluar ya, dan sebenarnya itu hanya cara pandang dia ya, memandang masalah dia dan dalam hubungan ini. Entah apa yang membuat dia merasa seperti itu, tapi dia merasa kayak terlalu terbelenggu. Makanya di sini ada The Devil. Saat ini tuh kayak dia tuh ngerasa hubungan ini tuh terlalu membelenggu dia, terlalu apa ya, mengekang dia, seperti itulah, semacam itu ya. Akhirnya dia merasa kayak terpojok dan terjebak di dalam hubungan ini. Jadi dia merasa bahwa hubungan ini kayak nggak sehat ya, nggak sehat. Sebenarnya dia itu bisa keluar dari masalah di hubungan kalian ini ya. Apa yang membuat dia merasa kayak terpojok, terbelenggu di dalam hubungan ini tuh sebenarnya bisa keluar. Cuman entah kenapa dia merasa kayak tidak menemukan jalan gitu ya. Mungkin dia hanya berpikiran pada satu titik masalah ya, bukan pada solusinya. Makanya dia tidak menemukan gitu ya. Dan aku lihat di sini juga memang hubungan ini itu kayak banyak dramanya dan terlalu krisis ya, entah krisis masalah atau dia ini terlalu mendramatisir seperti itu, atau dia ini sedang mengalami banyak kesulitan sehingganya dia itu tidak bisa menemukan solusi di dalam hubungan ini kayak gitu ya. Entah ya, mungkin karena dia itu juga pusing dengan kehidupan dia bersama keluarganya itu ya, harus memenuhi perekonomian keluarga. Jadi dia udah sibuk dengan itu, dia juga harus memikirkan gimana caranya untuk keluar dari belenggu hubungan ini, dari hubungan yang tidak sehat ini. Ya pokoknya saat ini tuh pikiran dia lagi negatif banget ya, jadi makanya dia merasa kayak nggak bisa keluar dari masalah hubungan ini, seperti itu. Oke, entah apa ya, apa yang di hubungan kalian ini masalahnya. Tapi sebenarnya mungkin dari kalimat yang aku katakan tadi ya, mungkin sebenarnya nggak sesederhana yang aku katakan ya masalah kalian itu. Mungkin sebenarnya lebih complicated ya dari apa yang dapat aku bicarakan. Mungkin masalah kalian itu benar-benar yang besar, cuman kan aku tidak membacakan lebih terperinci ya, karena ini kan pembacaannya general, jadi bisa untuk semua orang. Jadi aku membacakannya tentang poin-poinnya aja, tapi tidak secara inti gitu ya. Jadi untuk masalahnya apa yang ada di dalam hubungan kalian itu hanya kalian dan dia yang tahu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Taurus, ada Sagittarius, ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.